Hai apa kabar semua, jumpa kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin tablet hari ini. Tabletnya bukan Huawei, tenang aja, karena sesuai judul kita hari ini ngebahas tabletnya Samsung. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Samsung itu baru aja ngerilis sebuah tablet baru, tapi lama. Jadi ini adalah Tab S6 Lite edisi 2024. Ya mungkin sebagian sudah familiar dengan tablet seri ini ya, Tab S6 Lite, karena sebenarnya udah pernah dirilis atau ya tepatnya dirilis pertama kali sama Samsung itu tahun 2020 ya. Habis itu 2 tahun yang lalu 2022 sempat di-refresh, ada Tab S6 Lite edisi 2022. Saya bikin juga videonya. Nah, sekarang tiba-tiba di 2024 muncul lagi Tab S6 Lite edisi 2024. Ini dia barangnya ya. Untuk harganya sendiri, tablet ini si Tab S6 Lite edisi 2024 retailnya adalah 4.999 ya, Rp4.999.000 kalau kita lihat di website Samsung. Cuma waktu itu sempat ada promo juga, saya lupa sekarang masih ada atau enggak, yaitu bundling dengan Galaxy Buds 2 ya, dengan harga 5 jutaan. Kalau misalnya nggak bundling yaitu 5 juta kurang 1.000. Seperti yang saya beli sekarang ya, 4.999. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih upgrade yang diberikan Samsung di tablet barunya ini? Sebenarnya ada, tapi emang mungkin nggak kelihatan yang signifikan, bukan sesuatu yang wow banget. Pertama, kita lihat dari desainnya dulu ya. Desain mungkin kita nggak panjang-panjang aja, karena sebenarnya saya bisa bilang Tab S6 Lite edisi 2024 ini plek sama dengan yang sebelumnya. Desain back covernya masih sama, minimalis dengan satu kamera di pojok ya. Terus di bagian samping masih magnetik untuk kita tempel S Pen seperti ini. By the way, untuk konektivitas ini Wi-Fi only, jadi tidak bisa pakai SIM card. Dan yang ada di samping ini adalah untuk slot micro SD. Jadi buat yang mungkin butuh tambahan storage gitu ya, bisa ditambahin micro SD. Di bagian sini kita bisa lihat ada speaker, ada jack audio masih ada. Dan untuk colokan dia pakai USB-C. Terus kita pindah ke bagian depan. Kamera masih di samping ya, karena saya bilang juga layoutnya masih tablet yang lama. Ya, jadi kamera webcam itu masih di samping. Habis itu untuk bezel bisa dilihat, ya ini lumayan tebal sebenarnya untuk standar 2024. Cuman ya mau gimana, namanya juga tablet refresh. Habis itu buat spek layar sendiri bisa dibilang tidak ada peningkatan ya. Jadi emang masih sama dari jenis panel, dari refresh rate-nya, dari resolusinya itu semua sama. Jadi emang secara kualitas visual ya tidak ada perubahan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Saya bilang jelek sebenarnya enggak ya, dibilang standar sih lebih tepat ya, biasa aja, tidak yang luar biasa tapi mencukupi. Ya cukup dalam artian layarnya enak misalnya buat baca ya, kayak misalnya saya baca manga atau misalnya baca ebook tuh lebih enak ya, sekedar nonton-nonton film gitu yang casual masih oke. Habis itu kalau kita ngomongin specs di sini juga sebenarnya mungkin tidak yang luar biasa ya, dia masih pakai Exynos ya, masih Exynos lama, yang mana ini adalah Exynos 1280 yang sebelumnya pernah dipakai Samsung di Galaxy A53, jadi sudah 2 tahun yang lalu ya Galaxy-nya. Udah lumayan lama, tapi untuk sebuah tablet yang kelasnya bisa dibilang ya mid, nggak bilang mid juga sih ya, kelas menengah tapi yang agak di tier bawahnya sebenarnya masih oke sekali ya, buat kebutuhan dasar yang tidak terlalu intensif, misal buat browsing-browsing, multitasking yang ringan, masih oke banget. Nah, tambahan lainnya adalah ya ini dia, tidak lain tidak bukan S Pen. S Pen-nya sudah dapat dalam box, nggak perlu beli terpisah, dan ini juga bisa dibilang salah satu keunggulan kalau kita bandingkan dengan seri tab Samsung lain kayak misalnya tab A9 Plus ya, yang ini sekarang udah support S Pen. S Pen kan ya salah satu stylus terbaik di Android saat ini ya, bahkan sejak beberapa waktu sebelumnya. Enak banget buat yang mungkin buat catatan di Samsung Notes atau mungkin mau doodling, mau gambar, ya ini sebenarnya sudah mencukupi meskipun memang masih di taraf yang basic ya, bukan untuk mereka yang advance. Jadi buat yang mungkin baru mau coba gitu ya, ini bisa menjadi starting point, titik permulaan yang oke banget. Terus buat bagian software, ini juga sebenarnya sudah oke ya, dia udah pakai One UI terbaru, Android-nya juga sudah di-update ya, jadi tidak ketinggalan. Jadi Samsung tuh emang nggak zaman ya, walaupun dia produknya daur ulang, tapi pakai software-software yang lama nggak seperti itu. Kita masih dikasih software yang baru, dan ada satu poin yang menurut saya cukup menarik di Tab S6 Lite sekarang, yaitu dia sudah support Samsung DeX. Ini bagus banget menurut saya. Jadi tablet yang ibaratnya terjangkau untuk Samsung udah dikasih Samsung DeX supaya lebih banyak orang yang bisa ngerasain fungsinya gitu, bisa mencoba kayak gimana Samsung DeX yang selama ini hanya hadir di tablet-tablet Samsung yang kelas flagship lah ya, kayak Tab S9, Tab S series lah ibaratnya. Sekarang udah ada di Tab S6 Lite, ya ini S series juga ya sebenarnya. Pokoknya udah ada di versi yang lebih murah, lebih terjangkau, bisa dipakai.
Dan menurut saya masih salah satu experience tablet paling menyenangkan gitu. Buat yang pengen multitasking, buka banyak multi window, ini enak banget ya, terlepas mungkin dari segi specs dia tidak yang paling mulus seperti misalnya kita pakai Tab S series flagship gitu, tapi sebenarnya masih bisa untuk kita coba-coba ya. Saya yakin kalau orang dengan pemakaian yang tidak intensif ya bakal berasa mulus-mulus aja. Palingan ya sedikit kurang menunjang dari segi si Samsung Dex tadi adalah si Tab S6 Lite ini untuk keyboardnya dia tidak tersedia yang keyboard cover langsung gitu. Jadi mungkin yang paling masuk akal, yang paling gampang adalah kita pakai keyboard Bluetooth tambahan dan juga mouse. Itu mungkin bisa meningkatkan experience dari si Samsung Dex-nya. Di luar dari Samsung Dex, fitur-fitur software lain kayak misalnya Samsung Flow, ada juga multi control itu tersedia, dan di sini Samsung juga memberikan Samsung Knox ya di Galaxy Tab S6 Lite. Jadi buat yang mungkin butuh fitur keamanan ekstra ya sudah dikasih sama Samsung di tablet baru dengan rasa lama seperti sekarang. Dan satu lagi, kita juga tentu ngomongin baterainya. Di luar dia udah pakai chipset baru yang harusnya lebih efisien. Sebenarnya dari segi daya tahan, kalau dari pengalaman pakai saya memang tidak ada selisih yang signifikan dibandingkan versi yang sebelumnya. Masih tablet yang bisa diandelin untuk pemakaian sehari-hari, misalnya buat ya aktivitas gitu, nggak bakal habis lah sebenarnya dalam satu hari kecuali dipakai untuk aktivitas yang sangat intensif. Tapi kalau misalnya pemakaian lebih ringan, sebenarnya nggak ada masalah. Palingan ya dari segi chargingnya aja sih yang agak sedikit lambat karena tidak ada super fast charging 25 atau bahkan 45 watt di tablet yang satu ini. Jadi kalau misalnya mau ngecas udah lowbat banget, mau pingin penuh, baiknya sih ditinggal tidur aja. So, kalau udah tanya apakah si Galaxy Tab S6 Lite edisi 2024 ini worth it untuk dibeli, sebenarnya balik lagi ke preferensi kita sekarang gitu. Butuhnya tablet seperti apa? Kalau emang dicari adalah sebuah tablet dengan harga yang tidak terlalu mahal, terlepas dari chipsetnya bukan yang kencang-kencang banget gitu, tapi memang pemakaiannya mungkin hanya buat nonton, ya buat browsing, atau emang butuh S Pen-nya, yang mana ini adalah satu pembeda yang tidak banyak dimiliki oleh kompetitor sekelasnya, ya sebenarnya ini worth it aja gitu. Tetap lebih worth it dibandingkan kita beli Galaxy Tab S6 Lite yang edisi 2022 gitu ya. Kalau misalnya bisa beli yang baru, kenapa harus beli yang lama gitu kan? Karena emang lebih update juga dari segi software gitu. Jadi lifespan-nya untuk pemakaian ke depannya harusnya bisa lebih panjang. Cuman ya kalau kita ngomongin lifespan, saya jadi penasaran apakah ini akan menjadi tablet abadi ya Samsung gitu. Apakah kita akan melihat Galaxy Tab S6 Lite 2026, 2028 gitu tiap 2 tahun di refresh, ya kita nggak tahu. Cuman ya kalau ditanya worth it atau nggak saat ini, ya worth it kalau ya emang dirasa cukup dengan kebutuhannya, butuh tablet yang bisa diandalkan, ingin S Pen-nya itu oke-oke saja untuk dibeli, apalagi buat yang mungkin memang sudah punya ekosistem pendukung Samsung, punya smartphone Samsung, mungkin Samsung Galaxy S series gitu ya, kan bisa connect dan lebih memaksimalkan pengalamannya di tablet yang satu ini. Ya, jadi buat yang mungkin tertarik untuk beli, buat lihat-lihat, masukin wishlist dan segala macam, ya kalian tahu lah linknya ada di mana. So, untuk review singkat dari si Galaxy Tab S6 Lite, segitu aja dulu buat video kali ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.